Halo semuanya, jadi hari ini aku mau jelasin tentang IT Help Desk. Nah, jadi kita bakal kupas tuntas hari ini. Misalkan kalian ada kebingungan tentang apa sih itu IT Help Desk, maka kalian wajib banget nonton ini. Pertama-tama kenalin, aku Ari Syukur Besari yang akan menjelaskan tentang apa itu IT Help Desk hari ini, yang setelah ini. Oke, kita. Nah, jadi di antara kalian semua pasti masih ada yang bingung dong, sebenarnya apa sih itu IT Help Desk gitu? Fungsinya itu bagaimana gitu? Apakah IT Help Desk itu sama dengan customer service atau IT Help Desk itu sama kayak IT support? Atau kayak skill apa sih yang harus dimiliki buat jadi IT Help Desk gitu? Kelebihannya IT Help Desk itu apa sih? Terus perannya dan seberapa penting sih sebuah perusahaan harus memiliki IT Help Desk gitu kan ya? Pasti kalian bingung dong dengan itu gitu. Jadi di sini aku bakal jawab pertanyaan-pertanyaan ini dari sini dan semoga kalian paham. Oke, jadi sebenarnya apa sih itu IT Help Desk? Dalam konteks IT ya, IT Help Desk itu adalah sebuah departemen atau tim yang bertanggung jawab untuk menjawab berbagai pertanyaan dari penggunanya terkait hal teknis. Nah, biasanya nih ya, kamu bisa melakukan pertanyaan ke Help Desk itu melalui email, telepon, situs website, atau bahkan online chattingnya. Nah, dari sini mungkin kalian bisa menyimpulkan bahwa IT Help Desk itu gak jauh berbeda dengan customer service. Nah, selain mengatasi masalah pengguna, biasanya sebuah perusahaan juga menyediakan help desk internal yang hanya melayani pertanyaan dari para karyawan. Jadi, beberapa perusahaan mungkin memiliki dua help desk ya. Yang satu itu help desk untuk pengguna atau user, yang satu lagi untuk karyawannya. Jadi seorang IT Help Desk itu butuh skill seperti apa sih? Nah, walaupun ya IT Help Desk itu sering dianggap hanya bekerja di belakang monitor ya, kayak cuma angkat telepon, balas email, jawab pertanyaan-pertanyaan user dan lain-lain, tapi IT Help Desk itu harus punya beberapa skill seperti satu, ada empati. Bersikap empati itu menjadi salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh IT Help Desk. Karena secara tidak langsung nih ya, profesi ini tuh harus memahami dengan jelas apa yang diinginkan oleh si user atau pengguna gitu kan ya. Empati itu merupakan skill yang dapat dipelajari dengan cara menjadi seorang pendengar yang aktif gitu. Ketika kamu menjadi pendengar yang aktif, perlahan-lahan kamu dapat memahami apa yang diinginkan oleh user. Selain mengasah empati, menjadi pendengar yang baik terhadap keluhan pengguna juga membuatmu berhasil menciptakan hubungan emosional nih antara kamu, IT Help Desk, dengan si user. Lalu yang kedua ada analisis. Pada dasarnya ya, anak IT tuh emang harus jago banget nih analisis gitu kan ya. Skill analisis itu sangat dibutuhin oleh seorang IT gitu. Kenapa? Karena analisis itu dibutuhin untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu kan. Apalagi IT Help Desk itu harus mendengarkan pertanyaan terkait permasalahan yang dialami oleh user. Kalau misal IT Help Desk tidak punya skill analisis yang baik, lalu bagaimana cara dia menjawab permasalahan si user kan? Nah, untuk mendapatkan proses analisis yang tepat, IT Help Desk tuh harus ngajuin pertanyaan yang tepat juga kepada pengguna gitu, sesuai dengan target masalah yang ingin dicapai. Jadi lewat pemikiran analisis ini, perlahan IT Help Desk itu akan menemukan solusi yang tepat untuk pengguna. Lalu yang ketiga ada berpikir kritis. Ini nyambung sama analisis ya nggak sih? Tidak hanya menganalisis gitu. Profesi ini juga penting untuk selalu berpikir kritis dalam menanggapi masalah dari pengguna. Mereka tetap harus memperhatikan perkembangan produk dari waktu ke waktu supaya dapat memberikan jawaban yang tepat kepada penggunanya. Lalu ada emotional intelligence. Nah, kecerdasan emosional juga patut dimiliki dari profesi ini. Karena skill ini tuh memang terdengar mirip dengan empati nggak sih? Hanya saja perbedaannya itu ya adalah kecerdasan emosional dapat membuat pelanggan merasakan dan merespon apa yang kamu katakan. Nah, jadi seberapa penting sih adanya IT Help Desk ini dalam sebuah perusahaan?
Nah, keberadaan IT helpdesk itu tuh sangat penting dalam sebuah perusahaan untuk menjawab pertanyaan dari customer atau penggunanya atau usernya ya. Ini tuh akan meningkatkan user experience atau pengalaman user. Jadi dari sini akan muncul kepuasan pelanggan. Nah, kalau kepuasan pelanggan udah muncul, ini tuh akan menciptakan customer loyalty atau kesetiaan pelanggan gitu. Jadi, bahkan ya dilansir dari Zendesk, 60% pelanggan akan membeli sesuatu dari perusahaan yang menyediakan solusi dengan cepat atas masalah yang mereka alami gitu. Nah, contohnya itu kayak gini. Kita bikin lebih sederhana atau simpel. Kalian beli suatu barang di e-commerce gitu. Nah, saat barangnya sampai, ternyata ada kecacatan dalam barang tersebut gitu kan ya. Lalu kita bertanya ke penjual atau seller gitu. Seller memberikan solusi ke kita dan memberikan penawaran apakah barang tersebut ingin di-refund atau ingin dikembalikan atau ditukar gitu, karena adanya kecacatan tersebut. Nah, dari situ kita akan merasa puas dong dengan pelayanannya gitu. Seller bertanggung jawab, seller memberikan solusi, dan kita puas. Jadi kita tidak akan merasa kayak kok gitu sih sellernya gitu, barang rusak malah dikirim gitu kan ya. Nah, dengan adanya penawaran atau solusi dari seller, maka kita merasa wah, pelayanannya bagus nih. Nah, ini yang akan membuat kita menjadi customer loyalty, ya kan? Lalu yang kedua itu ada mengembangkan bisnis dengan cepat nih. Pelanggan yang puas tentu akan mendorong bisnis supaya dapat berkembang dengan cepat. Pasalnya, jika pelanggan tidak puas, kemungkinan mereka tidak akan setia kepada perusahaan tersebut sehingga berpotensi mengganggu perkembangan bisnis. Nah, misalkan kayak tadi gitu, kayak misal kalian puas dengan pelayanan penjual gitu. Kalian pasti akan ngasih tahu teman-teman kalian gitu, guys, toko ini bagus deh pelayanannya, barangnya juga bagus. Kalau kalian mau beli sesuatu, mending beli di sini aja. Pasti kalian akan menyarankan atau merekomendasikan teman-teman kalian untuk membeli di toko tersebut gitu, karena kalian puas dengan pelayanannya, kalian puas dengan tanggung jawab dari sellernya, kalian puas dengan solusi-solusi dan penawaran-penawaran yang diajukan oleh si penjual kepada kalian gitu untuk menyelesaikan masalah kalian gitu. Tapi kalau kalian nggak puas, kalian pasti juga akan bilang ke teman-teman kalian, aku beli barang ini di toko ini tapi begini dan sellernya begini gitu. Kalian pasti jadi gak mau belanja lagi di situ, dan kalian pasti akan juga tidak akan merekomendasikan teman-teman kalian untuk membeli barang di toko tersebut gitu kan. Nah, inilah yang akan mengembangkan bisnis dengan cepat. Jika pelanggan puas dengan pelayanan, maka bisnis pun akan berkembang gitu kan ya. Lalu peranan dan tugas helpdesk itu seperti apa gitu? Itu yang pertama ada mencatat, menyampaikan, dan menyelesaikan suatu permasalahan sesuai prosedur. Yang kedua ada membuat laporan tertentu atau rekapitulasi penyelesaian masalah. Lalu yang ketiga menangani beberapa akun pengguna atau member perusahaan. Nah, pada intinya ya, helpdesk itu tugasnya melayani berbagai pihak dengan memberikan problem solving yang baik sehingga bisa mengatasi keluhan pengguna. Kemungkinan juga nih ya, helpdesk akan membuat pelaporan tertentu untuk dokumentasi penyelesaian masalah. Nah, alur kerja atau workflow dari helpdesk ini dimulai ketika adanya trouble. Keunggulan dan kelebihan helpdesk itu bagaimana gitu? Apa sih yang jadi kelebihannya gitu? Nah, bagi perusahaan yang menggunakan helpdesk tentu memiliki keunggulan dari berbagai sisi gitu. Dengan servis dan support yang baik, pengguna tentu akan mendapatkan benefit dan kepuasan tersendiri. Adapun kelebihan lainnya yaitu 1. Helpdesk bisa memberikan suatu permasalahan dan mengatur pembagian manajemen perusahaan staff. 2. Helpdesk mampu mengatasi masalah dari berbagai pertanyaan dengan cepat. 3. Helpdesk dapat melaporkan kinerja dan perkembangan setiap divisi perusahaan, baik itu staff maupun pimpinan. Yang keempat, helpdesk mampu menjawab pertanyaan yang sering dikeluhkan dengan lebih baik, karena berbagai pertanyaan dan komplain yang diajukan telah dicatat. Lalu yang kelima, helpdesk juga bisa meningkatkan efisiensi dalam menangani berbagai keluhan. Nah, apakah IT helpdesk itu hanya orang gitu? Maksudnya hanya
manusia yang bekerja itu enggak ya. Jadi IT Helpdesk itu ada softwarenya juga guys, ada softwarenya juga. Jadi seperti yang udah disinggung ya, saat ini tuh udah banyak banget software yang bisa digunakan untuk keperluan helpdesk. Jenisnya pun bervariasi, ada yang berbentuk software asli helpdesk dan ada juga yang berbentuk plugin. Software helpdesk juga sepertinya lebih sering digunakan pada website sebuah perusahaan untuk membalas berbagai pertanyaan yang diajukan pengguna. Nah, beberapa software dan plugin tersebut diantaranya ada aplikasi basis web, Tivoli Service Desk, Open Ticket Support atau OTS, Freshdesk, Spiceworks, dan beberapa plugin helpdesk pada CMS seperti Zendesk. Nah, selama ini ya, pertanyaan-pertanyaan yang dikirim pelanggan atau pengguna dan jawabannya bisa disampaikan melalui email, telepon, fax, dan sebagainya. Namun, kini banyak perusahaan sudah memanfaatkan software helpdesk sebagai solusi. Perangkat lunak helpdesk ini dapat merespon dengan cepat dan akurat terhadap keluhan yang tampaknya datang secara konstan dari para pelanggan, mampu melacak semua isu yang beredar dan langsung memberikan notifikasi pada pelanggan bila masalah mereka telah dipecahkan. Jadi kan kayak misalkan e-commerce Shopee itu contohnya gitu. Saat kalian pencet customer service-nya, itu tidak akan langsung terhubung ke online chatnya gitu, atau customer service chat dengan customer service secara real time gitu. Tapi ada pilihan-pilihan di mana kalian bisa memilih apakah ada permasalahan yang sama seperti permasalahan kalian gitu. Jadi sudah ada pilihannya, jadi kalian tinggal klik dan sudah akan langsung diberikan solusi real time di situ gitu. Tapi jika tidak ada, maka kalian bisa chat langsung dengan customer service aslinya atau helpdesk-nya gitu. Jadi software ini tuh membantu banget buat misalkan ada pertanyaan yang mungkin mirip-mirip atau sama gitu. Karena kan pengajuan pertanyaan itu kurang lebih bisa aja sama dan tidak berbeda-beda gitu, kayak konstan sama gitu. Cuman mungkin kalau misal lebih rumit lagi yang tadi udah dibahas, maka akan dilanjutkan ke yang spesialisnya gitu. Nah, perangkat lunak helpdesk juga membantu kinerja agen helpdesk untuk memahami lebih baik masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Permintaan informasi dan pengajuan keluhan yang serupa digabung dan dijadikan tiket. Masing-masing tiket akan diteruskan ke individu atau tim dengan keahlian tertentu berdasarkan akar permasalahan pelanggan. Nah, jadi kayak tadi yang udah jelasin, jadi kalau misal pertanyaan kalian atau masalah kalian rumit, maka akan langsung diajukan ke yang sudah spesialnya gitu. Nah, tapi jenis perangkat lunak helpdesk ini tuh diklasifikasikan berdasarkan ukuran perusahaan, layanan atau produk mereka dan target pasarnya. Yang pertama tuh ada web helpdesk software. Nah, perangkat lunak helpdesk web disebut juga sebagai cloud house atau software as a service dan disediakan di server vendor. Aplikasi ini tuh disewakan kepada perusahaan dan memberikan dukungan teknis, pemeliharaan dan peningkatan sistem serta ruang untuk data cadangan. Jadi, kalau pakai software yang ini, perusahaan itu hanya tinggal menggunakannya saja gitu. Jadi dia menyewa dari orang ketiga dan dia hanya tinggal menggunakannya saja. Terkait pemasangan, biaya pemeliharaan atau terkait kendala teknis itu akan diperbaiki langsung oleh orang ketiga tersebut. Jadi perusahaan tidak membutuhkan orang IT yang sudah pro di perusahaan mereka gitu, karena mereka hanya tinggal terima jadi dari perusahaan orang ketiga tersebut gitu. Lalu yang kedua tuh ada enterprise helpdesk software. Nah, sebagian besar layanan helpdesk itu disesuaikan agar selaras dengan alur kerja dalam perusahaan. Nah, enterprise helpdesk software itu tak hanya merapikan keluhan pelanggan. Fitur yang mereka sediakan memaksimalkan produktivitas karyawan dan komunikasi antar departemen. Jadi kalau pakai enterprise helpdesk software ini tuh selain buat ngerapihin pertanyaan-pertanyaan pelanggan yang masuk, tapi juga bisa nih komunikasi antar departemen. Jadi memaksimalkan produktivitas dari antar karyawan dan antar departemen. Lalu yang ketiga tuh ada on-premise helpdesk software. Ini tuh merupakan sebuah software yang berlisensi yang dijual kepada perusahaan untuk diunduh dan dijadikan sistem utama mereka untuk menerima keluhan pelanggan.
Nah, biasanya software ini tuh melibatkan biaya pengaturan satu kali dan upgrade terjadwal akan memerlukan biaya terpisah. Jadi nih ya, kalau pakai on-premise helpdesk software itu tuh kita beli, perusahaan tuh beli lisensi softwarenya itu, tapi untuk untuk biaya upgrade atau apa-apa gitu itu kita harus bayar lagi. Jadi enggak paket komplit kayak yang pertama tadi gitu. Jadi ini tuh perusahaan juga akan mengambil tanggung jawab pemeliharaan sistem dan data cadangan mereka sendiri gitu. Jadi kalau misal mau pakai on-premise helpdesk software itu tuh butuh orang IT gitu di perusahaan kita gitu kan. Lalu yang keempat itu ada open source helpdesk. Ini tuh perangkat lunak gratis yang sangat ideal untuk perusahaan dengan kemampuan program yang baik. Jadi kalau misal perusahaan punya departemen IT yang pastinya udah jago-jago nih, mereka dapat memodifikasi sistem, software sesuai kebutuhan pelanggan dan perusahaan mereka. Jadi kalau misal mau pakai open source helpdesk, pastiin di perusahaan tersebut tuh ada departemen IT yang bisa modifikasi sistem agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan gitu. Dan yang kelima tuh ada cloud helpdesk software. Nah, perangkat lunak ini tuh memiliki fitur solusi manajemen tiket yang khas dari sebuah perangkat lunak helpdesk. Perangkat ini tuh menyediakan ruang data pada server jarak jauh yang memungkinkan bisnis untuk menangani beban keluhan yang terus menimbun. Nah, keuntungan terbesar dari memiliki sistem manajemen tiket helpdesk cloud adalah bahwa tiap data memiliki opsi cadangan yang dapat diambil kapanpun perusahaan membutuhkannya. Jadi perusahaan nggak perlu takut datanya hilang atau kayak pengen ngakses dimanapun. Dengan menggunakan cloud, maka perusahaan bisa mengaksesnya dan mengambil datanya gitu. Nah, tentunya nih ya, keberadaan helpdesk ini memiliki peranan penting bagi perusahaan, sebab helpdesk dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan ke suatu perusahaan dalam menangani pertanyaan dan keluhan pelanggan. Nah, alur kerja atau workflow dari helpdesk ini dimulai ketika adanya trouble ticket yang dikirim pengguna karena mengalami masalah dengan program atau sistem yang digunakan. Nah, selanjutnya, keluhan itu direspon oleh tim junior helpdesk dengan memberikan informasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Level ini nih ya, biasanya tuh menangani masalah yang masih sederhana atau umum gitu. Nah, tapi jika masalahnya cukup rumit sehingga junior helpdesk itu nggak bisa bantu atau memberikan solusi ke kalian, maka trouble ticket ini akan diteruskan ke helpdesk level 2 yang menangani berbagai masalah yang belum bisa diatasi level sebelumnya. Dan jika masalah belum bisa diatasi, maka akan diteruskan ke helpdesk spesialis atau back end. Jadi kalau misal pertanyaan kalian nih ya udah rumit gitu kan, sistem atau sistem yang kalian beli atau program yang kalian beli ternyata errornya rumit, itu akan dilanjutkan ke IT helpdesk yang memang sudah spesialisnya di situ gitu. Jika IT helpdesk yang juniornya tidak bisa memberikan solusi gitu. Nah, selanjutnya mari kita lakukan simulasi. Kok error sih? Duh, gimana nih caranya biar gak error? Kita tanya aja ke helpdesknya. Let's go. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak, saya ingin bertanya perihal error ini. Terkait errornya seperti apa ya Kak? Bisa dijelaskan? Bla 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 itu gitu. Lalu apakah terjadi? Baik Kak, mohon ditunggu sebentar. Saya akan konfirmasi lagi errornya ke saya. Baik Kak, terima kasih untuk penjelasan terkait solusinya. Nanti akan saya kirimkan lewat email Kak. Baik Kak, terima kasih. Have a nice day. Enggak tahu Mbak. Oh baik Mbak, saya tunggu konfirmasinya ya Mbak. Ya.
Nah, jadi simulasi tadi itu dilakukan oleh user dan seorang IT Helpdesk Junior. Jadi misalkan ada permasalahan yang rumit dan IT Helpdesk Junior tidak bisa membantu, maka IT Helpdesk Junior akan mengarahkan permasalahan tersebut ke back-end atau spesialisnya. Jadi semua permasalahan rumit yang tidak bisa diselesaikan oleh IT Helpdesk Junior akan diserahkan ke yang emang spesialisnya atau kepakarnya gitu. Jadi masalahnya itu bisa diatasi dengan lebih efisien, efektif, dan benar. Pemecahan masalah ini tentu akan melahirkan solusi yang selanjutnya akan disampaikan kembali kepada yang bertanya atau kepada si user. Guys, Gitu. dari penjelasan yang tadi udah dijelasin di video, apakah kalian jadi paham dengan apa itu IT Helpdesk, fungsi dan perannya gitu ya, bagaimana cara kerjanya, kelebihannya, dan seberapa pentingnya adanya IT Helpdesk di sebuah perusahaan. Nah, semoga video ini menambah pengetahuan kalian dan pengalaman kalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.